warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indriati, saya dosen tetap dari program studi keperawatan Universitas Said Surakarta. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial yang memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktek. Biasanya mata kuliah ini dilakukan di semester genap. Mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial ini merupakan mata kuliah yang mempelajari terkait dengan konsep, prinsip, serta tren dan isu dalam kesehatan keperawatan jiwa. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas terkait dengan klien sebagai sistem yang adaptif dalam rentang respons sehat jiwa sampai dengan gangguan kejiwaan. Ada psikodinamika, ada terjadinya permasalahan kesehatan ataupun keperawatan jiwa yang memang biasanya lazim atau umum terjadi di Indonesia. Selain itu, mata kuliah ini juga dibahas terkait dengan bagaimana upaya keperawatan dalam pencegahan secara primer, pencegahan secara sekunder, dan juga pencegahan secara tersier terkait dengan permasalahan kesehatan ataupun gangguan jiwa. Adapun fokus pada mata kuliah ini adalah klien dengan permasalahan psikososial dan juga spiritual, termasuk hubungan terapeutik secara individu dalam konteks keluarga. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan juga psikososial ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menganalisa terkait dengan konseptual model dalam keperawatan jiwa. Kemudian diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan proses terjadinya gangguan jiwa. Mahasiswa juga diharapkan mampu untuk berperan aktif untuk mengetahui bagaimana fungsi dari perawat jiwa. Diharapkan juga mahasiswa mampu untuk menjelaskan pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Kemudian di sini untuk capaian pembelajarannya diantaranya juga bisa mahasiswa tadi mampu untuk menerapkan proses keperawatan jiwa dan melakukan stimulasi asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan dan melakukan asuhan keperawatan dengan klien dengan permasalahan psikososial. Selain itu, diharapkan mahasiswa juga mampu untuk menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip legal dan etis serta lintas budaya dalam asuhan keperawatan kejiwaan. Adapun untuk bahan kajian yang dipelajari mahasiswa selama 1 semester ke depan diantaranya adalah yang pertama terkait dengan sejarah keperawatan jiwa, tren dan isu dalam keperawatan jiwa, kemudian terkait dengan proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa, terkait dengan konsep stres, rentang sehat sakit jiwa, sampai dengan mekanisme coping, bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh si pasien. Kemudian di sini mempelajari juga terkait dengan konseptual model dalam keperawatan jiwa dalam preventif upaya secara primernya, kemudian sekundernya, dan juga tersiernya. Selain itu, ada bahan kajian berupa peran perawat jiwa. Selain itu juga ada terkait dengan pelayanan dalam serta kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan keperawatan jiwa. Kemudian juga bisa mempelajari terkait dengan proses keperawatan jiwa, terkait dengan sosiokulturalnya dalam konteks asuhan keperawatan jiwa. Ada juga terkait dengan legal etik dalam konteks asuhan keperawatan. Kemudian bisa mempelajari juga terkait dengan asuhan keperawatan sehat sakit jiwa dalam rentang kehidupan, mulai dari ibu hamil, kemudian dari bayi, dari toddler, usia prasekolah, usia dewasa, usia lansia. Kemudian mahasiswa juga akan mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan jiwa dengan gangguan kecemasan, dengan gangguan ketidakberdayaan, dengan gangguan keputusasaan ataupun secara distress spiritualnya. Selain itu juga mahasiswa mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan HIV/AIDS. Dalam menjelaskan materi perkuliahan, saya menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaksi, dan Assessment. Dalam proses pembelajaran diharapkan dalam proses pembelajaran ini kita dilaksanakan secara blended, baik secara offline ataupun secara online.
Untuk pembelajaran secara online ya, untuk pembelajaran secara online itu biasanya digunakan seperti melakukan evaluasi proses pembelajaran dengan memberikan kuis. Sedangkan untuk proses pembelajaran secara offline itu bisa pada saat pembelajaran dengan teori ataupun dengan praktek klinik di laboratorium. Sedangkan dalam proses saya mengajar, saya menggunakan beberapa referensi baik dari textbook, baik dari e-book, ataupun dari jurnal nasional dan juga jurnal internasional. Sedangkan untuk sistem pembelajaran yang saya gunakan, saya menggunakan student active learning, ceramah, diskusi, menggunakan case study juga, menggunakan praktek dan juga student group discussion. Adapun jumlah pertemuan dalam mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan juga sosial ini adalah sebanyak 16 kali pertemuan, di mana mata kuliah ini terdiri dari 7 kali pertemuan sebelum UTS dan 7 kali pertemuan setelah UTS. Untuk pertemuan ke-8 itu akan dilakukan untuk evaluasi pembelajaran dengan UTS, sedangkan untuk pertemuan ke-16 dilakukan evaluasi dengan UAS. Untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan juga sosial itu dengan rincian untuk UTS sebanyak 30%, untuk UAS sebanyak 40%, untuk presensi sebanyak 10%, untuk praktikum sebanyak 10% dan juga untuk nilai tugas sebanyak 10%. Di mana total dalam proses pembelajaran ini adalah 100%. Untuk nilai ataupun untuk evaluasi pembelajaran itu kami akan melakukan pendokumentasian, kami akan menginputkan nilai melalui sistem Siakat yang disediakan oleh kampus kami Universitas Surakarta sebagai hasil akhir dari selesainya proses pembelajaran. Setiap pertemuan awal semester, saya akan membuat kontrak perkuliahan dengan mahasiswa dan menjelaskan terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester. Di mana sebagai panduan mahasiswa, jadi panduan ini nanti akan dipakai mahasiswa selama 1 semester ke depan. Hal ini diharapkan mahasiswa mampu secara aktif, secara langsung dapat berinteraksi, dapat menyelesaikan masalah, serta menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran. Pengalaman belajar ini juga diharapkan mahasiswa mampu melakukan pelayanan asuhan keperawatan kesehatan jiwa dan juga melakukan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan yang lainnya. Berikut video pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan juga sosial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Baik. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas ya. Pada siang hari ini nanti kita akan sama-sama belajar terkait dengan stres, tentang sehat sakit jiwa dan juga coping ataupun mekanisme coping. Nah, kalau kita lihat dari judul di sini ada stres ya, ada juga tentang sehat sakit jiwa dan juga ada coping ya. Teman-teman pernah stres? Nah, sering. Jarang. Stresnya seperti apa? Oh tidak, ya. Stresnya seperti apa? Sekarang pelajaran, ada lagi? Tugas, ada lagi? Sekarang Stres karena OSCE. karena jabatan ya, juga gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita bicara yang namanya stres gitu ya, stres itu kan memang lingkupnya adalah luas. Jadi stres itu memang sering kita alami, termasuk saya pun juga sering mengalami stres, gitu ya. Jadi istilahnya bukan berarti ketika stres itu nanti mengalami gangguan jiwa, tidak, gitu ya. Semua orang yang hidup ya, istilahnya anak kecil aja juga dia bisa stres, anak bayi aja dia juga bisa stres. Cuma ketika anak bayi itu, ketika dia mengalami stresnya kan memang tidak bisa diungkapkan menggunakan kata-kata, gitu kan ya. Tetapi kalau anak bayi itu kan bisa stresnya itu ketika dia tidak nyaman dengan lingkungannya, dia rewel, ya dia klinik, nah itu bagian dari stres juga. Kalau kalian nggak nyaman, nggak mungkin kalian nangis kan?
gitu ya. Oke, pembahasan kita pada siang hari ini salah satunya adalah terkait dengan stres dulu ya. Nah, di sini stres. Ada yang tahu kira-kira stres itu yang menyebabkan itu karena apa? Banyak pikiran. Pikiran. Kemudian apa lagi? Banyak tekanan, masalah. Nah, jadi yang namanya stres ini ya, apa? Masalah hidup yang jelas, masalah kehidupan gitu ya. Nah, di sini ada pengertian dari stres ya. Nah, stres ini merupakan suatu keadaan ya, yang dihasilkan oleh perubahan lingkungan yang diterima sebagai suatu hal yang menantang, mengancam, merusak kehidupan, keseimbangan ataupun dari dinamis dari suatu kehidupan, gitu ya. Nah, untuk stres di sini sendiri, jadi sebenarnya kalau awal mula dari stres itu kan ada macam-macam ya. Jadi stres itu kan bisa disebabkan karena adanya stres fisik, bisa karena adanya stres secara psikisnya juga bisa, karena stres secara apa lagi ya? Banyak ya, ada psikologis juga. Kalian nanti akan kita bahas satu-satu ya. Ini untuk pengertian dari stres sendiri ya. Ini dari beberapa ahli ya. Oke, di sini ada faktor pencetus stres itu disebut sebagai stresor. Ya. Jadi kalau memang misalkan kita bicara yang namanya stresor, kan teman-teman di sini kan stres ya? Iya. Stres nggak? Stres. Banget. Nah, di sini stres, di sini itu pasti ada apa yang lagi? Pasti ada stresor ya. Nah, di sini pasti ada stresor. Nah, pasti ada stresor. Nah, ini stresor itu bisa macam-macam. Jadi stres ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan di sini stresor itu yang lagi ujian, kemudian misalkan nggak punya uang, misalkan apalagi ya, dimarahin orang tua ya, kemudian diputus pacar, terus apalagi ya. Jadi istilahnya itu adalah bagian dari stresor. Semakin banyak stresor, dia pasti akan stres. Ya. Ini di sini ada stres. Jadi kalau memang misalkan di sini saya tanya sama teman-teman ya, bedanya antara stres, cemas, depresi, apa kira-kira? Bedanya apa? Stres sudah ketemu ini tadi ya. Stres itu berarti apa? Dia adalah respon karena adanya stresor. Ya. Karena adanya stresor ini tadi yang banyak gitu kan. Dia kan tadi ada banyak tuh. Ya, jadi bisa menyebabkan terjadinya stres. Nah, kemudian tadi saya tanya, bedanya sama cemas, bedanya sama depresi. Tuh. Pernah cemas? Depresi? Depresi nggak pernah. Gimana kira-kira? Bedanya apa? Kalau stres nggak ketemu di sini. Cemas apa cemas? Masalah yang berlebihan situ. Cemas, takut, khawatir itu akibat karena
yang tadi sudah mulai ada kelelahan, sudah apa ya, istilahnya konsentrasinya juga sudah mulai menurun, aktivitasnya juga sudah mulai menurun, gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam fase yang merah di sini, ya, sudah stres banget gitu katanya ya. Jadi kalau sudah masuk ke dalam yang merah di sini, ini nanti berarti apa? Semuanya hampir terganggu. Mulai dari tidur. Kalau kalian stres itu dia terganggu atau tidak? Terganggu. Terganggu itu dalam artian justru malah lebih banyak tidur atau justru malah nggak bisa tidur? Banyak pikiran. Iya, banyak pikiran Bu. Pikiran stres. Banyak pikiran nggak bisa tidur. Iya. Ada yang banyak pikiran bisa tidur tenang? Ada. Ada yang nanti akan selesai. Jadi begini, ya. Kalau saya bilang yang namanya stres tadi, kenapa ada kaitannya dengan pola tidur ya? Sesuai dengan tahapan ini tadi ya. Sesuai dengan tahapan ini tadi, kenapa stres itu bisa mengganggu pola tidur? Sama halnya untuk kita orang, istilahnya orang sehat gitu kan ya, sehat secara psikisnya gitu kan ya. Sama untuk orang yang gangguan jiwa juga sama. Ada orang gangguan jiwa itu yang nggak bisa tidur sama sekali juga ada. Ada orang gangguan jiwa itu yang tidurnya tidur terus gitu. Ya, itu juga ada. Ya. Jadi kalau misalkan di sini itu tadi ya, karena stres itu sifatnya adalah subjektif. Antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Misalkan sama-sama kita mau ujian, satunya ketinggalan sama-sama ketinggalan, yang satunya santai aja, yang satunya udah masuk duluan. Nanti gimana ya, nanti kalau misalkan kita udah masuk gimana ya? Mungkin ada di sini seperti itu. Nah, itu karena apa? Meskipun agen pencetusnya, agen stresornya tadi sama, tetapi efeknya ke stres itu berbeda. Karena apa? Stres itu sifatnya adalah subjektif, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Sama halnya untuk yang tidur tadi. Kalau gangguan tidur tadi ketika banyak pikiran, ada yang justru tidurnya itu jadi kenyang, ya. Ada juga yang ketika banyak pikiran dia nggak bisa tidur sama sekali, itu juga ada. Karena apa? Ya tadi subjektif. Ya, masing-masing orang itu beda. Ada yang sampai dia insomnia, ada juga yang sampai memang dia hipersomnia juga ada. Oke ya. Saya paham ya untuk tahapan stres ya. Dan di sini ada beberapa faktor yang memang menyebabkan terjadinya stres. Salah satunya adanya frustasi. Pernah frustasi? Pernah frustasi. Pas OC frustasi. Enggak. Kakak siapa? Oke, ini kalau frustasi ya, frustasi itu misalkan di sini ada dari dalam, ada juga dari luar ya. Dan kalau sumber frustasi di sini misalkan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri itu pasti bisa karena adanya penyakit. Oh, itu karena adanya penyakit ya. Ya, penyakit cacat kalau luar itu mungkin karena adanya bencana. Ya, yang namanya bencana itu kan tidak aman juga gitu kan ya. Konflik juga bisa menyebabkan terjadinya stres. Ya. Oke, ini tadi untuk konfliknya ya. Kemudian di sini ada tekanan ya. Tekanan atau pressure ya. Tekanan atau pressure itu juga bisa mempengaruhi terjadinya stres. Ya. Semakin banyak tekanan seperti yang tadi jumlahnya stresor itu kan sama halnya dengan pressure-nya tadi ya. Semakin banyak tekanannya, semakin sering ya durasinya tadi ya, lamanya juga gitu kan ya. Dan nanti juga bisa menyebabkan terjadinya stres. Ada krisis ya, krisis ekonomi, krisis yang tiba-tiba kan misal ini ketika kita apa ya, ketika seseorang tadi dia sehat gitu kan, dia bisa makan aktivitas apapun gitu kan, tiba-tiba dia didiagnosis dia mengalami CA gitu kan ya, mengalami kanker ya, mengalami kanker langsung stadium 4 sakit kan, stres kan. Tiba-tiba kalau itu tiba-tiba begitu gara-gara stres juga. Tiba-tiba kayak kita sehat, kaget begini langsung tiba-tiba jadi. Iya, bisa langsung masuk ke dalam stres, tapi karena memang karena ada yang krisis lagi, jadi itu terjadi karena secara tiba-tiba juga. Ya, langsung Iya. Stres, jadi stres itu banyak ya. Karena ada yang krisis juga bisa, karena ada yang tekanan tadi juga bisa. Kemudian
ya, frustasi ya. Oke ya. Oke, kemudian di sini ada manifestasi dari stresnya ya. Manifestasi dari stresnya. Anxiety adalah cemas. Fear apa? Ketakutan. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Jadi itu hampir sama seperti ini ya. Jadi ada anxiety ya. Dari stresnya tadi ya, dari stresnya tadi dia bisa menyebabkan terjadinya kecemasan, ketakutan gitu ya, marah. Ya terkadang kan ketika seseorang tadi dia mengalami suatu tekanan, ya ada dia malah emosi itu sudah ada. Ya, kan banyak kasus sudah kan kayak semisal pasiennya ada anggota keluarganya dia masuk ke IGD, tetapi justru malah tidak segera diberikan pelayanan, justru malah pasien yang baru masuk aja langsung diberikan pelayanan gitu kan ya. Padahal yang namanya IGD itu kan terkadang dia memberikan pelayanan itu kan sesuai dengan prioritasnya kan ya, kan ada garisnya, oh ini garisnya kuning, oh ini garisnya hijau, garisnya merah gitu kan ya. Nah, jadi ketika masuknya itu misalkan dengan KRL gitu ya, dengan kecelakaan lalu lintas ya, maksudnya dengan kecelakaan lalu lintas dia masih bisa dulu gitu kan ya. Kita mengutamakan yang ketika ada pasien yang masuk yang dengan gawat daruratan, misal dia dengan sesak nafas, dia misalkan dengan jantung seperti itu ya. Nah, akhirnya tadi si keluarga pasien tadi dia marah-marah. Nah, seperti itu kan. Banyak kan yang kemarin ada yang sampai ngamuk gitu kan ya, merusak fasilitas rumah sakit seperti itu. Gitu ya. Kemudian sampai ke depresi. Gitu ya, paham ya? Paham. Oke, kita masuk ke dalam ini ya, sentasnya ya, tentang sehat sakit jiwa. Bisa kalian lihat ya, ini ada sangat sehat, cukup sehat. Lanjut ya. Itu tidak stres berat, itu susah Gimana? Masih stres. Gak perlu kalau disebut stres. Jawab sendiri loh. Ini 33 nih konsentrasi. Wah, Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Di sini ada konsep adaptasi konflik ya. Ini ada kontennya ya. Jadi adaptasi itu merupakan proses di mana dimensi fisiologi, psikososial yang tadi dia berubah dalam respon terhadap stresnya. Yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi juga yang namanya stres itu kan dia tadi ada destruktif, ada konstruktif, itu kan dia ada responnya tadi terhadap stres yang tadi ada yang adaptif, ada juga yang maladaptif gitu ya. Nah di sini ada macam dari adaptasi coping ya. Di sini adanya adaptasi secara psikologis ya. Ini karena adanya secara psikologis ya. Adanya stresor ya. Jadi bisa diharapkan bahwa yang namanya mekanisme coping itu juga sama. Jadi mekanisme coping itu ketika kita memiliki suatu permasalahan yang sama, terkadang mekanisme coping itu juga berbeda-beda dengan permasalahan yang sama. Gitu ya. Jadi itu yang saya sebut bahwa yang namanya gangguan jiwa itu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Karena memang sifatnya adalah secara subjektif. Oke, di sini ada beberapa contoh ya untuk manajemen stres, untuk mekanisme coping, untuk manajemen stres. Ya, kalau stres banyak makan itu berarti negatif, positif, bisa positif, bisa negatif. Kalau ada terkadang stresnya itu justru malah nggak mau makan sama sekali ya. Jangan kan makan di aja kadang nggak mau gitu kan ya. Nah itu nanti masuk ke dalamnya negatif gitu kan ya. Tapi ketika kita punya Mbak Sukma ya, jadi ketika stres itu justru kan mau dia aja lah gitu. Kadang juga kan ya, misal lagi malam-malam lagi stres jadi sebel, itu juga ada ya, jadi rajin gitu ya. Ini ada juga istirahat dan tidur ya, istirahat itu juga bisa ya. Kemudian olahraga dan latihan secara teratur ya. Ketika lagi stres itu justru malah
ada juga psikoterapi ya. Psikoterapi itu banyak ya, kalau kita bicara yang namanya psikoterapi, ada psikoterapi modalitas, gitu ya. Nah, terapi modalitas itu kan kayak semisal teman-teman ketika marah itu kan lagi stres ya, stres tapi responnya adalah yang kayak tadi, responnya adalah yang marah tadi. Kalau marah itu mungkin teman-teman bisa relaksasi, tarik nafas dalam, hembuskan, itu bagian dari terapi juga ya. Sabar, itu bagian dari terapi ya. Gitu ya, sebenarnya Bu. Kemudian di sini ada juga terapi psikoreligius. Biasanya yang dilakukan ya. Lakukan apa? Ini tadi. Untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas mengenai dengan stresnya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya mau bertanya. Oke, mekanisme dari stresnya tadi seperti apa? Mekanisme dari stres dimulai dari apa? Itu stresor. Dimulai dari stresor. Stresornya? Kenapa tadi? Karena adanya stresor dulu agar pencetusnya banyak tuh. Ya. Sama halnya dengan yang stres dasar bagi juga. Jadi di situ ada bagaimana caranya kita screening awal untuk stres, screening awal untuk cemasan, screening awal untuk depresi seperti apa. Sudah ada ya. Oke, baik teman-teman. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan atau tidak? Terima kasih. Kalau memang tidak ada, saya rasa cukup ya untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah deskripsi diri saya dalam Tridharma Pengajaran dengan mata kuliah Perawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.